Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى الجنة وشهادة تبعدنا عن النار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata pujian yang lebih terpuji untuk yang maha terpuji, melainkan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata salawat yang lebih sempurna kita haturkan kepada makhluk terbaik, suri tauladan terbaik, panutan terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ucapan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiada kata wasiat terbaik dari seorang hamba kepada sahabatnya, melainkan wasiat taqwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita, karena hanya takwalah sebaik-baik bekal kita menghadap ilahi Rabbi. Ikhwati fillah rahimakumullah, tema khutbah pada hari ini adalah nasihat sebagai bekal kita, tidak hanya di dunia tapi adalah kehidupan setelah kematian. Apa urgensi dari sebuah nasihat? Nasihat adalah agama Islam itu sendiri adalah berisi tentang nasihat. Islam sangat memperhatikan bagaimana bahwa posisi seseorang ketika hidup di dunia ini tidak hanya memperhatikan kebaikan untuk pribadinya masing-masing, atau yang disebut dengan salahun nafsi, memperbaiki secara individunya, tetapi bagaimana perbaikan secara kolektif. Oleh sebab itu kita kenal dengan istilah ibadah yang hanya dilakukan secara pribadi dan ibadah yang dilakukan dalam rangka sosial. Salahul fardi yuaddi ila salahil mujtama'. Kebaikan pribadi harus berdampak kepada kebaikan di dalam masyarakat atau sosial. Itulah urgensi dari sebuah nasihat. Kalaulah tiada nasihat di dalam Islam, maka tak akan berkembang agama ini.
Bahkan para nabi dan para rasul diutus untuk menjadi nasihat, menjadi penasehat yang baik untuk umatnya, untuk kaumnya. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Asr, Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di dalam ayat ini Allah berfirman bahwa semua manusia itu sungguh di dalam kerugian yang nyata, kecuali hanya 3 orang saja. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang beriman. Artinya orang yang beriman ini adalah memiliki kebaikan secara pribadinya, individunya. Karena keimanan adalah individu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa'amilus salihat, orang yang beramal saleh. Lagi-lagi ini adalah perbuatan ibadah secara individu. Kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Disinilah Allah memberikan sebuah isyarat bahwa kita tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi juga agar saleh itu bagaimana berdampak kepada masyarakat, yaitu dengan cara saling memberi nasihat, saling memberi wasiat di dalam kebaikan dan kesabaran. Apa makna nasihat? Para ulama mengartikan nasihat, di antaranya ada Al-Imam Al-Khitabi radhiyallahu anhu mengartikan bahwa an-nasihatu hiya iradatul khairi lil mansuh lah. Menginginkan kebaikan itu ada pada orang yang diberikan nasihat. Tidak hanya kebaikan untuk dirinya, tetapi bagaimana agar kebaikan itu juga ada pada diri orang yang ia nasihati. Oleh karena itu, kebaikan dari sebuah masyarakat, kebaikan dari sebuah bangsa, dari sebuah negara ini bisa dilihat dari seberapa berjalannya sistem at-tanasuh, sistem saling memberikan nasihat ini. Ketika masih banyak orang yang saling memberikan nasihat di antara sesama, saling memberikan wasiat, memberikan kritik, memberikan masukan yang baik untuk menyelamatkan, dan tidak ada maksud yang lainnya kecuali hanya untuk kebaikan orang itu, maka disitulah letak kebaikan sebuah masyarakat, disitulah letak kebaikan sebuah bangsa dan negara. Ketika orang-orang masih memiliki kepedulian saling memberikan nasihat antara satu yang lainnya. Akan tetapi ketika sebuah masyarakat, sebuah kelompok, sebuah bangsa itu sudah tidak ada yang memberikan nasihat di antara mereka, maka tunggulah kehancurannya. Karena tidak ada lagi yang peduli ketika melihat orang lain yang melakukan kesalahan atau melihat saudaranya yang berada di pinggir jurang kebinasaan, ia biarkan, dia tidak memberikan nasihat yang baik, maka tunggulah kehancuran. Oleh karenanya teramat sangat pentingnya nasihat ini, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Islam ya nasihat itu sendiri. Qulna, sahabat ada yang bertanya, liman ya Rasulullah, milik siapa nasihat itu ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu yang dimaksudkan di dalam hadis ini? Yang pertama adalah lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ada 5 objek dari nasihat itu. Yang pertama adalah lillah. Bagaimana nasihat itu untuk Allah? Apa makna dari nasihat ini untuk Allah? Bukan berarti kita memberi nasihat kepada Allah, bukan.
artinya nasihat untuk Allah adalah mengimani dengan sebenar-benarnya keimanan, mengimani apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim, mengimani qada dan qadar dengan benar, mengimani bahwa semua yang diciptakan Allah ini akan binasa kecuali hanya wajhullah. Inilah makna an-nasihatu lillah. Bukan berarti kita memberi nasihat kepada Allah sebagai pemberi, sebagai penguasa, sebagai pencipta alam semesta, bukan. Tetapi bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyekutukannya dengan makhluk manapun dan apapun. Kemudian makna li kitabihi, bagaimana nasihat untuk kitabnya? Artinya adalah mengimani bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan ada yang mampu untuk merubahnya walaupun satu huruf, satu kata pun di dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Siapa yang bisa menjamin Al-Quran tidak bisa dirubah? Allah sendiri yang menjamin di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran az-zikr, dan sungguh kami pula yang akan menjaga Al-Quran itu. Oleh karena itu, segala upaya, segala daya, segala usaha untuk merubah Al-Quran tidak akan mampu dilakukan oleh makhluk. Karena Allah telah menjamin Al-Quran, keaslian Al-Quran sampai hari kiamat. Bahkan Allah menantang orang-orang yang ingin melukai atau merusak Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran ini benar asli atau tidak, silahkan datangkan satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran, kata Allah. Tidak hanya itu, panggil semua kawanmu, panggil semua orang-orang hebat, ahli bahasa, ahli sastra. Tak akan mampu mereka menyaingi kehebatan Al-Quran. Inilah arti nasihat untuk Al-Quran. Kemudian yang ketiga, li rasulihi, nasihat untuk Rasul. Artinya adalah kita mengimani bahwa Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan kita, sebagai panutan kita, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan manusia tentang jalan kebenaran. Kemudian nasihat li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin-pemimpin, untuk para orang-orang yang diberikan kekuasaan. Ini juga disebutkan di dalam hadis ini, bahwasanya nasihat ini juga penting untuk orang-orang yang sedang memiliki kekuasaan. Agar apa? Ketika dia mengemban amanah, jangan sampai dia teledor, jangan sampai amanah ini ia sia-siakan, sehingga membutuhkan nasihat. Kemudian yang terakhir, wali ammatihim, begitupun juga nasihat itu untuk orang-orang umum, orang awam, semua, baik besar maupun kecil, tua, muda, laki, perempuan, semuanya adalah membutuhkan nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka nasihat ini bukan hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. Ini maksud dari nasihat. Karena apa? Karena nasihat menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Kemudian makna nasihat juga adalah inayatul qalbi lil mansuh. Nasihat adalah memperhatikan hati orang yang diberikan nasihat. Jadi di dalam nasihat, objek utama bukan kepada orang itu sendiri, tetapi bagaimana nasihat itu bisa sampai kepada hati orang yang diberikan nasihat.
Oleh karenanya nasihat ini perlu ada adab-adabnya, tidak sembarangan, tidak hanya memberitahu kebenaran, karena bisa jadi kebenaran itu disampaikan tapi tidak dapat diterima dengan baik. Karena apa? Karena cara dan adabnya salah. Betapa banyak orang memberikan nasihat dengan maksud dan tujuan yang baik, tapi hasilnya tidak mendapatkan perhatian yang baik, penerimaan yang baik. Karena apa? Karena ada adab-adab yang harus ditunaikan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa menegaskan bahwa di antara tujuan diperintahnya Rasul dan Nabi ini adalah untuk memberikan nasihat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ala lisani Nuh alaihi salam, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Nuh, saya sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku dan saya memberikan nasihat untuk kalian. Kemudian juga di dalam ayat yang lain melalui lisan Nabi Hud alaihi salam, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan risalah Rabbku dan aku adalah pemberi nasihat lagi dapat dipercaya. Kemudian juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi Saleh alaihi salam, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Kemudian melalui lisan Nabi Syuaib alaihi salam, laqad uballighukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, dan banyak yang lainnya. Artinya bahwa diutusnya Nabi dan Rasul ini diantaranya adalah memberikan nasihat untuk kaumnya, memberikan nasihat agar kaumnya yang dulunya kurang baik, dulunya syirik, tidak menyembah Allah, menjadi menyembah Allah. Kaumnya yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Ini adalah urgensi dari sebuah nasihat. Kemudian nasihat ini adalah orang-orang yang selalu memberikan nasihat di tengah-tengah kaumnya. Allah sebut mereka adalah khulafaullah. Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi khalifah-khalifah itu bukan hanya semata-mata orang yang punya jabatan, punya amanah yang besar, bukan. Tetapi orang yang mampu memberikan nasihat untuk sahabatnya, untuk saudaranya, juga Allah sebut sebagai khalifah. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah, mazala lillahi nasun yansahuna lillahi fi ibadih. Ketika di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia itu masih ada orang yang memberikan nasihat untuk orang lainnya, wa ya'maluna lahu fil ardi bin nasihah, dan dia berjalan di atas muka bumi ini dengan nasihat itu, ulaika khulafaullahi fil ard, mereka adalah khalifah-khalifah Allah di atas muka bumi ini. Kemudian khalifah, kemudian sifat atau orang-orang yang memberi nasihat di tengah masyarakat disebut di dalam hadis sebagai al-mu'minun as-sadiqun, orang mukmin yang jujur, yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-mu'minun nasahah, orang mukmin itu adalah suka memberi nasihat, suka menasihati dan suka dinasihati. Wal munafiqun ghasyashah, dan orang munafik itu mereka tidak suka memberi nasihat, tapi suka membuka aib orang lain, membuka aib orang lain di depan umum. Itu adalah salah satu ciri al-munafiqun. Kemudian nasihat juga annaha dalilun 'alal mahabbah wat ta'alluf. Nasihat ini juga bukti tanda kasih sayang, tanda cinta dari seorang sahabat ke sahabat yang lainnya.
Banyak orang mengatakan aku cinta, aku sayang sama kamu, tapi ketika dia di dalam kesalahan, ia biarkan kebinasaan itu ada pada diri sahabatnya, dan itu bukanlah cinta yang sebenarnya. Kemudian adab-adab dari nasihat yang pertama adalah tajannub min taubih al-mansuh, menghindari menjelek-jelekkan orang yang ingin kita nasihati. Banyak orang yang ingin memberikan nasihat ke orang lain, tapi justru dia terjerumus di dalam menjelek-jelekkan atau membuka aib orang itu di depan umum. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ingin menasihati seseorang, beliau tidak menasihati di depan orang sahabat yang lainnya, tapi beliau panggil orang itu secara empat mata. Karena apa? Bisa jadi nasihat yang kita berikan langsung kepada orang itu secara diam-diam akan adkhal lilal qalbi, lebih masuk ke dalam hatinya. Karena nasihat itu adalah inayatul qalbi, perhatian seorang memberi nasihat adalah ke dalam hati orang yang ia nasihati. Kemudian antakuna an-nasihatu sirran la alaniyatan, hendaknya nasihat itu dilaksanakan dengan diam, dengan sembunyi, bukan dengan diumumkan atau di depan keramaian. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, beliau mengatakan al-mu'min yastur wa yansah. Orang mukmin itu sifatnya adalah menyembunyikan aib sahabatnya dan memberi nasihat kepadanya. Wal fajir yahtaku wa yu'ayyir. Sedangkan orang yang berdosa, orang fajir, adalah orang yang suka membuka aib sahabatnya. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, man wa'ada akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah. Siapa yang menasihati sahabatnya dengan sembunyi-sembunyi, sungguh dia telah memberikan ia nasihat. Wa man wa'adahu alaniyatan faqad faddahahu wa zanah, faddahahu wa syanah. Siapa orang yang memberikan nasihat di depan orang banyak dengan terang-terangan membuka aib sahabatnya itu, justru dia bukan menasihati, tapi dia telah melukai orang itu. Kemudian di antara adab nasihat adalah ikhtiyarul ahwali wal azman. Bagaimana kita memperhatikan kondisi, situasi dan kondisi saat itu. Ketika seseorang menginginkan kebaikan untuk sahabatnya, maka kita harus tahu kondisi dia, harus tahu posisi dia, harus tahu sedang apa yang ia lakukan, sehingga ketika kita memberi nasihat, bukan justru malah menjadikan ia tersakiti atau menjauh dari kita atau dari kebaikan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah al-qudwatul hasanah qabla an-nasihah. Ini yang paling penting, memberikan contoh yang baik, contoh yang konkret sebelum kita memberikan nasihat kepada orang yang kita ingin berikan nasihat itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada orang yang mengatakan tapi dia tidak, justru malah tidak melaksanakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Teramat besar kemurkaan Allah ketika kamu mengatakan kebaikan, kebenaran, tapi kamu justru tidak melakukannya, atau justru kamu meninggalkan kebaikan itu. Maka pastikan diri kita menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita, maka kita juga ingin menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Maka nasihat ini adalah benar-benar menjadi bekal, tidak hanya untuk kebaikan individu saja, kebaikan sosial, ibadah sosial, kebaikan secara masif,
di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kita adalah kebaikan yang berdiri dari nasihat. Maka ketika tidak ada nasihat atau hilangnya nasihat ini dari masyarakat, dari bangsa dan negara kita, maka akan hilanglah kebaikan itu dari tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saling memberikan nasihat kepada sahabat kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على النبي البشير والنذير وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريقه المنير أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلوا على نبيكم الكريم وقد أمركم ربكم بذلك حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصرنا وانصر أهلنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة